terus hilang. Itu lagi. Bedanya laki sama perempuan. Dan perempuan itu adalah makhluk Allah yang kurang secara agamanya. Kenapa? Karena wanita itu tiap bulan ada tamu tak diundang, yaitu berupa haid. Maka secara agama urusan ibadah wanita kalah daripada laki daripada hal ini. Maka ini daripada syarat orang itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ini termasuk daripada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ini melaksanakan sholat. Ini penting kita pahami, sekalipun mungkin kita sudah kita tahu, tapi ini khususnya untuk saudara-saudara kita yang Allah ini perlu dipahami dan diresapi tentang masalah urusan hal-hal yang mewajibkan seorang untuk sholat. Maka panjenengan kalau sudah masuk Islam, sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, kalau balik malih, yang pertama dia harus Islam, kemudian dia harus balik, kemudian dia itu berakal, tidak gila, tidak junun, sampainya dakwah atas dia, kemudian suci, selesai daripada haid dan nifas, maka panjenengan katakan wajib melaksanakan sholat 5 waktu, tidak dikurangi. Maka termasuk orang yang sholat itu banyak sekali fadilahnya, terutama orang-orang yang menjaga sholat jamaahnya. Wa yuqalu man dawama 'ala shalawatil khams, dan dikatakan Nabi Muhammad SAW orang yang istiqomah untuk menjalankan sholat 5 waktunya fil jamaah. Catatannya apa? Fil jamaah, sholat secara jamaah. Atahullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia khamsah khisalin awwaliha yarfa'u anhu tayyiqil arsh. Maka kemudian Allah memberikan 5 keutamaan. Yang pertama adalah Allah mengangkat daripada tayyiqil arsh, yaitu sempitnya kehidupan, sempitnya daripada urusan dunia kita. Allah angkat, kita merasa jembar hati. Ini daripada keutamaan orang yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Diangkat kesempitan hidupnya. Yang kedua, yarfa'u anhu adzabal qabr. Maka yang kedua, dia diangkat atau kemudian dia itu dilindungi oleh Allah dari azab api neraka atau azab kubur ketika dia sudah masuk ke dalam kuburan. Yang ketiga, wayuto kitabahu biyaminih. Allah memberikan kitabnya itu nanti dengan tangan kanan. Allah itu nanti memberikan, ada yang diberi tangan kanan, ada yang diberi bishimalih dengan tangan kiri. Ketika hamba diberikan tangan kanannya dengan lemah lembut, rapotnya diberikan oleh Allah, maka dia hamba, termasuk hamba yang muttaqi. Tapi sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kalau Allah memberikan rapot itu dengan tangan kiri, lalu kemudian sambil Allah itu melempar, maka ini bisa dipastikan hamba ini, ya, ini termasuk hamba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang sholat jamaah terus dijaga, Allah beri kitab. Wa yamurru ala siratikal barqil khatif. Kemudian yang keempat, orang yang menjaga sholat jamaahnya, maka dia nanti ketika melewati shiratal mustaqim, ibarat dia itu petir yang menyambar, cepat langsung ke surga Gusti Allah. Terakhir, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan yang terakhir ini niki sing kita arep-arep sedaya bersama-sama, mugi kula panjenengan sedaya langsung mlebet surga Gusti Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hisab itu panjang, di antri tuwo. Mungkin kita ini termasuk orang-orang yang langsung dapat kemuliaan dari Allah, seperti kemuliaan para syuhada, para anbiya, mursalin, langsung masuk surganya Allah tanpa hisab dan enggak mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Senajan la ilaha illallah lahul jannah, tapi lek kakan maksiat dimampiri ke neraka Gusti Allah. Kita berharap itu. Tidak berharap itu, maksud hadirin. Kenapa kok muslimin itu ada yang masuk nerakanya Allah? Kok ciloko temen wong muslimku ana sing mlebu nerakane Gusti Allah. Wonten kata maksud hadirin. Mugi-mugi kula kali panjenengan boten termasuk.
Keranten nopo? Kita sih berseni dosane kula kali panjenengan. Berseni sih. Oh, katanya Allah itu sayang sama umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kok sih diazab? Ngeten. Ibarat kalau kali panjenengan ini nggak ada pakaian, Pak. Nggak ada pakaian. Di antara pakaian yang banyak yang kita miliki nih, banyak pakaian di lemari kita. Tapi pasti ada mungkin 1, 2, atau 3 pakaian favorit kita. Gina pembuatan. Di antara banyak itu ada pakaian favorit. Nggak mungkin semua favorit. Pasti ada satu. Tandanya favorit berarti nopo sering dipakai, sering tidak. Kita punya pakaian yang kita sukai, kita favoriti, kemudian ketika kotor, niku panjenengan jaraken nopo panjenengan cuci. Wong senajan ngoten mawon pun ngerti lek pakaiane kotor ngetel. Iku kadang karena saking senenge mbek pakaian niku. Wis mambu ngoten. Sik digawe ae, wonten apa wonten? Wonten nggih. Karena seneng maksudnya. Senajan usu ya dipakai wis pede ae. Pun digawe telung dinten ngoten lak sirat dimambu apa. Wong jenenge wong seneng ya didamel. Niki kotor. Tapi kemudian karena ini kotor kemudian wah iki kok gak nyaman. Kemudian diumbah. Diumbah cek napa? Cek terus diumbah nggih ngoten kemudian di PM. Cek gak. Kemudian setelah di PM wis pun garing disetrika. Disetrika masyaallah hadirin kemudian dilipat kemudian dimasukkan ke kan boten mungkin pakaian kotor panjenengan masukkan lemari. Nah ngoten. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mencintai kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti sebelum masuk surga, sebelum masuk kemari dibersihkan. Supados pun bersih wis enak. Ini ibarat pakaian itu. Maka ini bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap nanti tempat tinggal kita terakhir adalah di dalam surganya Allah. Mugi kula kali sedaya diparingi sehat walafiat, panjang umur, ibadah terus dan Gusti Allah berikan mana hati yang jebar, hati yang lembut, hati yang senantiasa kita ini gampang, mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, khususnya masalah sholat kita supaya diterangkan yang Gusti Allah. Amin ya rabbal akhir. Belum saya konten pertanyaan kemudian kita tutup mungkin. Monggo Pak. Oke. Kalau mulai kecil ya dia sudah sampai. Tapi soalnya akses itu berarti nyari. Pada waktu ada tentu hakim sampai dia SMA. Dua dia soalnya nanti tetap lalu dia menikah karena sama istrinya baru cara mengkodok sholat yang sudah ditinggalkan. Sudah banyak bertahun-tahun, gak kehitung. Maka bagaimana mengkodok sholatnya? Mengkodok sholatnya seyakinnya dia berapa dulu yang pernah ditinggal. Aku boleh biar setahun. Saya tunggu setahun meninggal sholat. Ya sudah setahun. Dikodok pelan-pelan, Pak. Itu ya subuh gitu. Dikodok terus. Jadi sampai dia itu menjangkepi jumlah setahun gitu. Ini secara al-yakin la yuzalu bisyak. Kaidah niku keyakinan tidak bisa digantikan dengan keraguan. Artinya nopo? Panjenengan yakin setahun ya wis sudah itu. Sekalipun mungkin lebih, tapi kan yakinnya itu, ingatnya itu ya sudah sama. Itu ikhtiari. Ya. Kok dalam perjalanan kemudian dia itu belum sampai setahun selesai kodoknya meninggal dunia, tapi kan pun wonten niat untuk ke sana. Insyaallah orang yang semacam ini diampuni Allah. Ya sudah dimaghfir oleh Allah. Sono niatan niku lho enake econe kula kali panjenengan dados umat Islam. Masalah niat mawon pun dihitung kalian Gusti.
Apa malih lek sampai ngelampahi, wah berlipat-lipat. Untuk malih, sampun, oke, sampun. Insyaallah, mugi manfaat. Oh ibu wonten nggih? Wonten, wonten. Kecil tapi. Wonten mboten? Mas Habib, wonten nggih? Oke. Buat kok boleh apa ini biasanya tasik wonten pireng-pireng. Alhamdulillah mungkin barokah Ibu sedaya. Malam hari ini insyaallah kita lanjut pengajian kita minggu berikutnya insyaallah masih membahas salat ini tasik panjang. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fir warham khairul rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa dhurriyyatil akhyar. Iftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillahi wa ibdalihi. Allahumma inna nasta'uduka wa 'alamtana farud'u alaina wa la tusina wa inda hajatina ya rabbal alamin bi rahmatika ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.